Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kekuatan, kesehatan dan kemauan, yang mana kita sebagai manusia yang masih mau, ingin dan menuntut dan mencari ilmu. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta istri-istrinya, keluarga-keluarganya, pengikut-pengikutnya dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Oke teman-teman, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Wildam Al-Anzari. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2020. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin udah lihat channel ini, kemarin ada 2 kali saya bahas tentang perikanan dan ilmu kelautan. Nah, kali ini berhubung karena saya sekarang sudah di Fakultas Hukum, maka di channel atau konten saya yang baru ini saya akan membahas tentang Pancasila. Oke, langsung saja ya. Oke. Tentang Pancasila kali ini yang akan kita bahas itu adalah apa itu Pancasila, apa makna Pancasila, dan apa isi Pancasila, serta bagaimana jika Pancasila tidak ada. Yang pertama, apa itu Pancasila? Seperti yang saya tampilkan di slide saya, Pancasila adalah pedoman bagi masyarakat Indonesia, atau nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma hukum atau norma-norma yang lainnya yang berlaku di Indonesia. Nah, saya jelaskan yang lebih rinci lagi. Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun demikian, dalam pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan. Antara sila atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Dan jika dipisahkan salah satunya dari sila tersebut, maka hilang Pancasila, tidak akan berfungsi. Seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang apa itu Pancasila. Oke, baik, kita lanjut. Apa makna Pancasila? Kalau tadi kita sudah tahu apa itu Pancasila, sekarang kita merujuk ke makna Pancasilanya. Seperti yang tampil di slide saya, sebagian kecil makna Pancasila adalah yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan perangkat negara dan mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Yang ketiga atau yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nah, penjelasannya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI
atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itu adalah tujuan atau makna dari Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu apa isi Pancasila. Nah, mungkin kalian sudah banyak yang tahu, apalagi dari SD sudah harus ngapalin ya. Isi dari Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sedikit akan saya jelaskan tiap-tiap sila dalam Pancasila. Yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dapat dipahami dalam sila pertama bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Jadi walaupun banyak agama, tapi tiap masing-masing orang pasti memiliki keyakinannya. Dan Indonesia paham akan ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua tahu bahwa di dalam sila kedua, di mana masing-masing artinya masyarakat saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Kemudian lanjut sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, maksud dari sila ketiga yaitu meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk membentuk dan menjadi sebuah negara. Hal ini menunjukkan juga bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Apalagi kita tahu di Indonesia itu sangat beragam dan memiliki banyak suku ya. Jangankan suku, agama aja banyak di Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksud dari sila keempat yaitu di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan yang terbaik. Artinya di sini juga setiap orang bebas berpendapat, dan setiap permusyawaratan nanti diambil kesepakatan dan mendahulukan kepentingan bersama seperti itu. Kemudian yang terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermaksud juga mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya, yang mana merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Itu tadi tentang apa itu apa saja isi Pancasila. Tadi juga saya sudah jelaskan tiap sila dalam Pancasila itu maksudnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika tidak ada Pancasila? Seperti yang tampil di slide saya, bagaimana jika tidak ada Pancasila? Yang pertama, pasti kalian beranggapan Indonesia tidak dapat bersatu. Itu benar. Negara Indonesia akan terpecah belah. Banyak orang akan saling bermusuhan. Mudah terjadi peperangan. Warga Indonesia tidak mau bersatu dan tidak akan ada rasa bermusyawarah. Karena tadi semua itu tujuan Pancasila dan maksud Pancasila yaitu tentang persatuan pastinya.
Nah, itu juga betul semua teman-teman. Namun Indonesia memang banyak juga beranggapan bahwa Indonesia akan tetap berdiri jika tidak ada Pancasila. Mungkin itu juga memang jelas karena kita lihat contoh banyak sekali negara-negara di luar sana yang hingga sekarang tetap berdiri kuat dan maju bahkan melebihi Indonesia. Dan mungkin memang di dunia ini hanya Malaysia dan Indonesia saja yang memiliki Pancasila. Namun Pancasila memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai identitas nasional yang kemudian menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa yang lainnya. Namun bukan berarti menganggap rendah bangsa lain, tetapi harus tetap menjunjung persaudaraan dunia. Dalam perkembangannya, Pancasila juga mengalami berbagai dinamika interpretasi dari masa ke masa. Bila benar Pancasila itu masih ada pada setiap sanubari kita, insya Allah persatuan dan kesatuan negeri ini akan tetap ada. Mengingat bahwa kita berbeda dari negara lain, karena negara kita adalah negara yang beragam, negara yang memiliki banyak suku, negara yang memiliki banyak agama, tentu juga banyak memiliki perbedaan dan penyimpangan pemahaman pastinya. Dan bila memang benar Pancasila itu masih melekat kuat di jiwa raga kita ini, insya Allah kita selalu mau atau bertoleransi. Nah, apabila Pancasila tidak ada dalam diri bangsa Indonesia, negara yang memiliki banyak keragaman, maka negara ini bisa dibilang akan keluar dari jalur kebenaran. Dan kemungkinan-kemungkinan yang tampil di slide saya ini mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, itu dampak apabila tidak ada Pancasila di Indonesia. Mungkin sekian teman-teman, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bakal jumpa lagi di materi yang lain karena saya juga baru belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.